Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Batubarah dengan NIM 24115210106. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan DeepSeek AI sebagai alat pendukung dalam pengembangan sistem manajemen input modal, input bahan, dan juga stok pada toko kemeja katun pada mata kuliah struktur data dan algoritma. Dosen pengampu yaitu Profesor Surya Afnarius MSc PhD. Nah, apa apakah apakah DeepSeek AI itu? DeepSeek AI adalah model kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh perusahaan DeepSeek, yang dimana dirancang untuk memahami dan menghasilkan teks dengan cara yang alami dan interaktif. Model ini mampu menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan mendalam, membantu pemecahan masalah, serta mendukung pengembangan perangkat lunak dengan kemampuan coding, debugging, dan optimisasi kode. Dengan kecepatan respons yang tinggi dan akurasi yang baik, DeepSeek AI menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin bekerja lebih produktif dan mandiri. Nah, yang lalu selanjutnya, apa itu Borderlands C++ Builder 6? Bu, Borderlands C++ Builder 6 adalah aplikasi pemrograman visual berbasis C++ yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop Windows. Aplikasi ini memudahkan pembuatan antarmuka pengguna atau GUI dengan sistem drag and drop, serta mendukung penulisan logika program secara langsung. Dalam proyek ini, Borderlands C++ Boulder 6 digunakan untuk membangun sistem input modal dan stok karena tampilannya yang intuitif dan kemampuannya menangani struktur data seperti linked list. Dan struktur data yang saya gunakan pada program kali ini yaitu single linked list. Yang dimana single linked list sendiri yang berarti struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang saling terhubung satu sama lain. Ciri-ciri dari single linked list yaitu hanya bisa maju satu arah, lalu tidak bisa menelusuri balik, tidak ada pointer ke node sebelumnya. Yang terakhir, node berakhir menunjuk ke nol, menandakan akhir dari list. Nah, apa aja sih kegunaan dari single link list? Kegunaan dari single link list yaitu dapat digunakan saat ingin menambahkan atau menghapus data dinamis tanpa alokasi array. Lalu, kegunaannya yaitu berguna dalam pengelolaan data seperti antrian, daftar stok, transaksi, dan lain-lain. Nah, skenario program yang ada pada program kali ini yaitu pertama, penginputan modal dengan minimal 250.000. Lalu, penginputan bahan baku yaitu berupa kain katun dengan panjang minimal minimal penginputan yaitu 1000 cm. Lalu, penginputan stok yang terdiri dari 5 macam. 5 macam dengan ukuran kemeja yang berbeda-beda. Next, fitur-fitur dalam program. Seperti yang sudah ada di slide di penjelasan sebelumnya, fitur-fitur yang ada dalam program ini yaitu pertama penginputan modal, lalu yang kedua penginputan bahan baku. Nah, yang terakhir yaitu penginputan stok. Ap, eh, apa aja sih yang ada pada penginputan modal? Pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan jumlah modal yang minimalnya yaitu 250.000 bersamaan dengan penginputan tanggalnya. Dalam proses ini juga akan menampilkan riwayat modal yang diinputkan oleh pengguna. Selain itu, juga akan menampilkan total modal di mana akan berkurang seiring pembelian bahan baku. Penginputan lalu ada penginputan bahan baku. Pada fitur ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan jumlah stok yang minimalnya yaitu 1000 cm bersamaan dengan penginputan tanggalnya. Dalam proses ini juga akan menampilkan riwayat stok diinputkan oleh pengguna. Selain itu juga akan menampilkan total stok di mana akan berkurang seiring produksinya stoknya. Nah, penginputan yang terakhir yaitu penginputan stok kemeja. Pada fitur ini yaitu proses produksi stok kemeja di mana terdapat 5 jenis ukuran kemeja yang akan diproduksi, yaitu kemeja ukuran XS, kemeja ukuran S, kemeja ukuran M,
kemeja ukuran L, dan juga kemeja ukuran XL. Nah, selanjutnya yaitu demo pembuatan program menggunakan DeepSeek AI. Merupakan gambaran kasar dari GUI yang akan saya dari program yang akan saya buat berbasis sistem AI. Mungkin langsung saja saya akan mengirimkan prompt yang dimana saya akan mengirimkan prompt tersebut kepada DeepSeek AI agar DeepSeek AI mengerti apa yang ingin saya lakukan. Oke. Di sini saya mengirimkan prompt kepada DeepSeek AI, yaitu, "Halo, dalam percakapan kita sekarang akan membahas mengenai pengembangan sistem manajemen stok dengan menggunakan aplikasi Borland C++ Builder 6, yang dimana menggunakan bahasa pemrograman C++ dan implementasi struktur data single linked list. Saya memberikan perintah kepada DeepSeek AI yang mana jangan beri saya kode apapun dahulu sebelum saya beri instruksinya. Yang dimana eh, jika tidak saya beri perintah seperti itu, DeepSeek AI akan langsung mengirimkan kode-kodenya. Nah, makanya saya memberikan perintah seperti ini. Nah, jawaban dari DeepSeek AI dari prompt yang saya berikan tadi yaitu, eh, baik, saya memahami permintaan Anda. Kita akan membahas pengembangan sistem manajemen stok menggunakan Borland C++ Builder 6 dengan implementasi struktur data single linked list dalam bahasa pemrograman C++ tanpa memberi kode terlebih dahulu. Nah, di sini DeepSeek AI memberikan beberapa poin yang dapat kita eksplorasi nantinya. Yang pertama yaitu konsep dasar sistem manajemen stok. Nah, pada konsep ini terdapat fitur-fitur dasar seperti penambahan, penghapusan, dan pencarian item stok. Lalu yang kedua, poin kedua, struktur data linked list, struktur data single linked list, dan seterusnya. Nah, pada prompt kedua, saya mengirimkan ke kepada DeepSeek AI yaitu, jadi dalam sistem ini aku akan mencatat pemasukan modal, pemasukan bahan baku, dan pemasukan stok. Dan sistem ini akan menginput 5 jenis ukuran kemeja. Kebetulan di sini saya akan membuat sistem sistem toko kemeja katun. Nah, kemeja kemeja tersebut memiliki ukuran XS, ukuran S, ukuran M, ukuran L, dan juga XL nantinya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kemeja ini hanya memiliki satu bahan, yaitu kain katun. Untuk struktur datanya saya menggunakan struktur input modal node, yang dimana untuk penginputan modal dan struktur input bahan stok node untuk penginputan bahan baku, dan juga stok node untuk penginputan stok nantinya. Nah, informasi yang perlu disimpan nantinya yaitu pada bagian pertama, yaitu pada penginputan modal data yang perlu disimpan yaitu nomor urut, tanggal inputnya, dan juga jumlah modal yang diinput dan total seluruh modal yang sudah diinput. Nah, pada bagian kedua yaitu pada penginputan bahan baku yang perlu disimpan yaitu nomor urut, tanggal inputnya, jumlah stok yang diinput, dan total seluruh stok yang sudah diinput. Pada bagian ketiga yaitu pada penginputan stok yang perlu disimpan yaitu kemeja ukuran XS, kemeja ukuran S, kemeja ukuran M, kemeja ukuran L, dan juga kemeja ukuran XL. Nah, di sini saya uh, memberikan perintah lagi kepada uh, DeepSeek AI, jangan beri saya kode apapun dahulu sebelum saya beri instruksi, ya. Dan juga nanti saya jelasin alurnya. Lalu DeepSeek AI menjawab dengan begini. Nah, untuk alur programnya, saya memberikan prompt kepada DeepSeek AI, yaitu untuk alur program yang pertama, yaitu penginputan modal. Pada fitur ini terdapat beberapa beberapa bagian, yaitu seperti edit 1 untuk menginputkan modalnya. Lalu ada
date time picker 1 untuk menginputkan tanggal, dan ada juga button 1 untuk button input. Lalu ada listbox 1 untuk menampilkan nomor urut, ada listbox 2 untuk menampilkan daftar tanggal, dan juga ada listbox 3 untuk menampilkan daftar modal, listbox 4 untuk menampilkan seluruh total modal yang diinputkan. Nah, seperti ini prompt perintah yang saya berikan kepada DeepSeek AI. Lalu DeepSeek AI memberikan implementasi kode pada fitur penginputan modal sesuai alur yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti inilah kode-kode yang diberikan oleh DeepSeek AI. Nah, oke. Eh, karena di sini seharusnya karena seharusnya di sini fungsi itu bukan di variabel global. Nah, oleh karena itu saya meminta lagi kepada DeepSeek AI agar fungsi-fungsinya dibuat di button 1. Lalu DeepSeek AI memahami apa yang saya perintahkan. Lalu DeepSeek AI mengimplementasi lagi kode baru yang dimana yang pada variabel global itu hanya struct dan variabel lainnya. Dan fungsi-fungsi tadi itu terdapat di button 1. Nah, oke, selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu penginputan stok bahan. Pada fitur ini hampir sama alurnya dengan penginputan modal, di mana komponen terdapat yaitu edit 2 untuk penginputan modalnya. Lalu date time picker 2 untuk penginputan tanggal, lalu ada button 2 untuk button input. Ada listbox 5 untuk menampilkan nomor urut, listbox 6 untuk menampilkan daftar tanggal, listbox 7 untuk menampilkan daftar jumlah stok yang diinput. Lalu ada juga listbox 8 untuk menampilkan seluruh stok yang diinput. Nah, jadi di sini saya akan memasukkan tanggal pada date time picker 2 dan edit 2 untuk menginputkan modelnya, di mana syarat edit 2-nya ini harus diinputkan berupa angka dan minimal inputnya yaitu 1000 cm. Setelah diinputkan, maka diklik buttonnya. eh setelah semua setelah semua data yang telah disimpan ke dalam daftar, di mana list 5 menampilkan nomor urutnya. Nomor urut penginputan. Lalu listbox 6 menampilkan tanggalnya dan listbox 7 menampilkan jumlah modalnya. Selain itu, setelah diinput stoknya, kurangi total modal yang ada di listbox 4, di mana harga per 1000 gramnya yaitu 250.000. Maka akan dikurangi sesuai total input yang diberikan. Setelah simpan, maka segarkan dulu listboxnya dengan cara kosongkan dulu listboxnya, lalu tampilkan lagi seluruh daftarnya. Nah, lalu DeepSeek AI memberikan jawaban hampir sama, yaitu berikut implementasi kode untuk penginputan stok bahan baku kain katun sesuai kebutuhan Anda, yang dimana akan ditempatkan dalam button 2. Di sini DeepSeek AI menambahkan lagi variabel global yang dimana diberi komen variabel global tambahan dengan struk sebagai berikut. Lalu DeepSeek AI juga menampilkan kodingan-kodingan pada button 2 dan lain-lainnya. Oke, di sini di sini DeepSeek AI memberikan penjelasan alur kode yang dimana pertama struktur data yang mana menggunakan input bahan stock node untuk menyimpan data stok bahan. Lalu yang kedua memiliki variabel global terpisah untuk manajemen link list bahan. Nah, alur kode yang kedua yaitu validasi input. Yang pertama memastikan input angka dan minimal 1000 cm. Yang kedua menampilkan pesan error jika validasi gagal. Alur yang ketiga yaitu perhitungan harga setiap 1000 cm kain katun
dihargai 250.000. Dan seperti contohnya 1500 cm sama dengan 1 dikali 250.000 sama, contohnya 1000 cm. Di sini DeepSeek AI membuat kesalahan pengetikan yang seharusnya 1000 cm, dia membuat 1000 cm. Nah, alur yang keempat yaitu penyesuaian modal. Yang pertama mengecek kecukupan modal sebelum transaksi. Lalu yang kedua mengurangi modal secara real time. Nah, yang alur kelima manajemen stok. Yang dimana dapat menambahkan stok bahan ke link list dan menghitung total stok bahan secara akumulatif. Dan begitu selanjutnya. Nah, di sini DeepSeek AI juga memberitahu komponen apa yang harus ditambahkan. Seperti komponen yang ditambahkan itu seperti edit 2, lalu ada date time picker 2, ada button 2, dan juga ada listbox 5, listbox 6, listbox 7, listbox 8. Nah, di sini DeepSeek AI juga memiliki catatan penting, yaitu pertama, pastikan fitur input modal sudah berjalan sebelum input stok bahan. Lalu yang kedua, harga bahan tetap, yaitu 1000 cm yang memiliki harga 250.000. Yang ketiga, sistem akan otomatis menolak jika modal tidak mencukupi. Yang keempat, semua operasi dilakukan dalam satuan cm untuk stok bahan. Nah, itu pada alur yang kedua tadi. Pada alur selanjutnya, yaitu input stok pada fitur ini, input input stok. Nah, pada fitur ini terdapat komponen edit 3 untuk input stok kemeja ukuran XS, edit 4 untuk input stok kemeja ukuran S, edit 5 input stok kemeja ukuran M, edit 6 input stok kemeja ukuran L. Nah, edit 7 untuk input stok kemeja ukuran XL. Nah, jadi alurnya seperti yang ada, dan terakhir komponen yang dibutuhkan yaitu button 2. Nah, jadi untuk alurnya itu aku menginputkan semua stoknya dan nantinya akan ditampilkan di listbox 9 sampai 13. Tapi ketika stoknya diinput, stok yang berada di listbox 8 dan dikurangkan sesuai berikut. Edit 3 input stok kemeja ukuran XS 150 cm. Edit 4 input stok kemeja ukuran S 160 cm dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, setelah inputnya maka ditampilkan sesuai berikut. Edit 3 input stok kemeja ukuran XS ditampilkan di listbox 9 dan edit 4 input stok kemeja ukuran S ditampilkan di listbox 10 dan begitu seterusnya. Nah, di sini DeepSeek AI memberikan jawaban, yaitu dengan bunyi berikut implementasi kode untuk fitur input stok kemeja sesuai kebutuhan Anda dengan semua logika ditempatkan dalam button 3. Nah, di sini DeepSeek AI menambahkan beberapa variabel global tambahan yang dimana uh, struk stock node yang berisi integer ukuran-ukuran kemeja tadinya. Nah, seperti inilah kode-kode yang diberikan oleh DeepSeek AI untuk alur yang ketiga ini. Nah, terakhir saya meminta implementasi seluruh kode dari alur pertama hingga terakhir. DeepSeek AI menjawab dengan berikut implementasi lengkap sistem manajemen stok dari input modal bahan baku hingga stok kemeja dalam Borderlands C++ Builder 6. Nah, pada pada kode yang diberikan oleh DeepSeek AI pada variabel global ya, di sini telah jelas tertera variabel global pada alur yang pertama tadi yaitu input modal dan juga ada
variabel global dari alur yang kedua input bahan stok, dan variabel dari alur ketiga yaitu stok node. Nah, seperti inilah kode-kode yang diberikan oleh DeepSeek AI untuk sistem yang ya sederhana ini. Nah, di sini DeepSeek AI memberikan masukan komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama input modal, yang dimana input modal ini terdapat komponen yaitu edit 1, edit temp picker 1, dan juga button 1. Lalu ada listbox 1, listbox 2, listbox 3, dan juga listbox 4. Nah, pada bagian input bahan baku, komponen yang diperlukan yaitu edit 2, temp picker 2, button 2, dan juga ada listbox 5, listbox 6, listbox 7, listbox 8. Nah, pada bagian input stok kemeja itu ada edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, dan juga button 3. Untuk listbox-listboxnya ada listbox 9 sampai listbox 13. Nah, di sini DeepSeek AI juga memberikan fitur-fitur utama seperti manajemen modal, manajemen bahan baku, dan juga manajemen produksi kemeja. Dan DeepSeek AI tidak lupa juga untuk menambahkan catatan implementasi seperti menggunakan 3 single linked list terpisah untuk masing-masing modul. Validasi input dilakukan sebelum pemrosesan data dan sebagainya. Oke, mungkin uh, langsung saja demo programnya. Nah, sini saya akan memulai demo programnya yang saya akan demokan. Nah, di sini saya akan memasukkan uh, modal pertama yaitu 50.000. Kenapa 50.000? Di sini kesalahan saya karena saya ketika memasukkan perintah ke prompt DeepSeek AI, saya keliru. Saya salah mengetik, ya seharusnya 250.000 menjadi 50.000. Nah, di sini saya akan mengujikan 50.000 itu apakah bekerja atau tidak. Di sini saya akan menggunakan tanggal hari hari yang tanggal tanggal 3 bulan 7. Nah, di sini akan tertunjuk modalnya 50.000, modal pertama, dan totalnya 50.000 juga. Nah, dikarenakan tadi harga 1000 cm yaitu 250.000, maka saya akan menambahkan lagi di sini di atas 250.000, yang dimana saya akan menambahkan 300.000. Nah, menjadi 350.000. Nah, lanjut pada input barang stok, yang dimana di sini akan saya akan menginputkan sekitar 1000 cm 1000 cm ukuran kain katunnya. Nah, kenapa di sini cuma 1000 cm? Karena pada pembelian kain katun setelah saya riset itu adanya di 150 dan 115. Jadi saya menggunakan lebarnya yaitu 150 saja. Nah, di sini saya akan eh, memasukkan 1000 cm untuk bahannya dan masuk. Oke. Lalu saya akan memasukkan lagi sebesar 1500 dengan tanggal yang berbeda. Nah, di sini dikatakan modal tidak cukup, dibutuhkan 250.000. Nah, maka saya akan memasukkan modal lagi sebesar 250.000 di tanggal yang berbeda. Nah, sudah. Lalu saya bisa memasukkan lagi barang stok yang saya inginkan. Nah, di sini totalnya ada sekitar 2.500 ukuran kain katunnya. Lalu saya masuk ke penginputan stok, yang dimana
Seperti pada ketentuan di sini, ukuran XS itu memiliki ukuran kain katun 150 cm dan ukuran S 160 cm, ukuran M 170 cm, dan ukuran L 180 cm. Dan ada juga ukuran XL yaitu 150 cm. Nah, sini saya memasukkan masing-masing dari ukuran kemeja tersebut satu. Apakah nah, setelah saya inputkan total total sisa dari sisa dari bahan stok tertera di sini yaitu 1650. Mungkin sekian dari demo program yang saya lakukan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.